Dia duduk, si kaninanya ini duduk di sambil nyenderan pohon nih bang ya kan. Nah di senderan pohon itu di bawahnya itu kan kayak jurang begitu bang, di tengah-tengah pos 2. Nah dia udah tenang nih sambil merem. Nah ketika sambil merem, saya kan posisinya di samping dia. Nah di belakang saya itu si Mas Kipli sama si Arga. Nah lagi tenangin dia, tiba-tiba si kanina itu kayak ada yang narik bang ke jurang bang. Kenceng banget bang ya, serot gitu kan. Nah saya refleks dong, yang di samping dia langsung saya tarik sambil saya baca Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar gitu ya kan, saya tarik begitu. Nah dan badan saya itu ditarik juga sama si Mas Kipli karena saya nggak kuat narik dia tuh sendiri. Nah saya ditarik juga sama si Mas Kipli itu sama si Arga. Nah Mas Kipli ini ditarik juga sama si Arga. Yang 2 anak sekolah ini dia ngeliatin saya main tarik-tarikan tuh bang. Main tarik-tarikan bang saya bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Slamet. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Termasuk salah satu gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Cerita legenda yang tersebar di kalangan masyarakat sangat mengerikan dan horor nih. Menurut cerita legenda, apabila gunung ini meletus, Pulau Jawa akan terpecah menjadi 2 bagian. Dan pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor ketika melakukan pendakiannya di Gunung Slamet nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Ari. Iya bang. Apa kabar nih Bang Ari? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Sehat. Di pendakian Gunung Slamet ini, lu berapa orang nih Bang Ari, kalau boleh tahu? Dari Jakarta bertiga. Terus ketemu di bis sama anak sekolah itu 13 orang. Nah, ketemu lagi di base camp 3 orang. Jadi total tuh 17 kalau nggak salah. Oke, ini termasuk pendakian bersama apa open trip nih? Cari barengan. Oh, cari barengan. Iya, cari barengan. Ini berarti pendakian lu di tahun berapa nih, Bang? Di 2017. Di 2017. Oke, via Bambangan berarti Via ya? Bambangan. Nah, kan tadi gue udah sempat dengar cerita nih, Bang. Salah satu teman pendakian lu ini ada yang pengen ditarik ke arah jurang nih. Iya. Itu gimana ceritanya tuh, Bang? Sedikit aja, Bang. Jadi posisi itu cewek memang lagi haid. Oke, lagi tanpa kita sadarin. Nah, ketika dia duduk, tiba-tiba dia ketarik tuh ke arah jurang. Langsung kayak brak gitu. langsung kayak ada yang narik ke arah Langsung jurang kayak gitu, ada Bang? narik. Nah, refleks saya langsung tarik. Si cewek itu sambil baca ayat dan saya juga ditarik sama teman saya yang 2 orang itu. Teman saya yang di belakang juga naik saya juga kan. Jadi yang narik cewek itu tiga orang. Oh, jadi kayak main tarik-tarikan Kayak gitu, main Bang? tarik-tarikan gitu. Wah, kalau nggak ada temen lu sama lu ini pasti saya bakal mungkin ke bawah. jatuh kali, Bang. Bisa jadi. Wah, itu jurangnya cukup dalam, Bang. Dalam bang, itu posisi di tengah-tengah pos 2, jurang ke bawah. Di pos 2. Iya. Itu ketinggian sekitar 1.600-an. Iya, sekitar segitu. Nah, pasti teman-teman semua bakal penasaran nih apa yang bakal diceritain sama Bang Ari nih pada malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber bisa juga nih langsung di DM aja di Instagram Besok Pagi dengan keyword besokpagi.idv. Mau nggak mau, suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
awal udah janjian sama temen si Dedi ini buat naik mutusin ke Gunung Slamet. Dan saya bilang, coba kita cari barengan yuk. Melalui apa? Instagram. Oke lah, saya upload lah di Instagram. Cari barengan ke Gunung Slamet. Tanggal 10 November 2017 tuh. Ada nih bang, yang nyangkut 1 orang doang si cewek. Berangkat dari mana? Kata si cewek itu nge-DM saya. Saya bilang berangkat dari Terminal Kalideres. Ketemuan kalau mau jam 8. Sehabis sisa kita jalan. Oke kata dia. Ya udah saya berangkat dari rumah ke Kalideres itu berdua. Sama teman saya. Dan ketemu sama yang DM saya itu di Instagram si cewek itu. Ketemulah. Setelah ketemu kita udah dapat bis dong. Nah kita makan dulu karena bis belum jalan. Makan. Habis makan yaudah kita jalan. Dari Jakarta saya cuma bertiga tuh sama si cewek itu. Nah, jalan nih bang, jalan terus ketika nyampe di tempat makan, itu saya ketemu lagi sama 13 orang pendaki yang mau bareng juga ke Slamet. Oh, tempat makan rest area Iya, mungkin rest ya? area. Oke. Enggak, iya rest area Rest mungkin. area ya, Iya. di tengah jalan gitu ya? Nah, ketika itu dia nanya ke saya, Bang, mau naik gunung mana? Mau naik Gunung Slamet. Nah saya tanya balik ke dia, lu mau naik ke gunung mana? Sama bang, ke Slamet. Nah akhirnya dia memutuskan buat ngajakin saya untuk gabung. Nah, bang gabung aja yuk bang, kata dia. Biar sama-sama enak. Biar soalnya dia bilang begini ke saya. Saya soalnya bawa anak sekolah 11 orang gitu. Cuman saya yang 2 yang udah lulus sekolah. Jadi saya cuma butuh teman buat ngedampingin anak sekolah ini gitu. Ceritanya gitu kan. Ya udah, akhirnya udah tuh kita jalan gabung nih bang. Gabung naik mobil, naik bis, lanjut lagi tuh jalan. Nah saya nggak tahu nih si cewek ini ternyata dia udah kontak-kontakan sama temennya yang di luar kota juga bang. Nah saya kira dia doang pure sendiri gitu loh. Ternyata dia udah WA sama temennya yang dari Pemalang sama dari Padang kalau nggak salah itu ya. Buat ketemuan di basecamp Bang-Bangan. Nah ternyata dan si cewek itu bilang nanti kita jangan turun di terminal Bobotsari karena nanti kita udah dijemput sama mobil pick up di pom bensin Serayu katanya. Ya udah, nah saya langsung bilang ke kondekturnya, Mas, nanti tolong turunin saya di pom bensin Serayu ya, jangan sampai terminal Bobotsari. Oh iya mas, udah. Akhirnya sampai lah di pom bensin Serayu itu jam 5:30 bang, 5:30 pagi. Ternyata udah nyampe 5:30 itu si mobil PKP itu udah nungguin saya. Nah, ternyata ditanya lagi berapa orang, jadi 3 orang. Enggak, saya nambah lagi, totalnya jadi semua 16 orang. Oh sama yang anak-anak? Sama yang anak-anak ini, karena dia juga ikut gabung, karena dia juga gak tahu buat nyewa mobil pickupnya ke basecamp Bang-Bangan bang. Jadi berarti mereka juga turun di pom bensin juga? Ikut saya juga, karena kan udah memutuskan buat gabung sama saya. Ya udah ayo. Udah naikin semua perlengkapan ke atas mobil tuh, carrier semua. Jalan, nah si supir pickup ini nawarin, udah beli konsumsi belum katanya. Belum. Ya udah nanti saya berhenti di pasar. Ya udah. Sekitar jam 7 apa setengah 8 gitu, nyampe lah bang saya di pasar buat beli konsumsi logistik buat bekal saya di pendakian itu. Semua anak-anak sekolah itu juga pada beli. Udah kelar belanja itu jam 9. Kelar jam 9, lanjut jalan ke basecamp Bang-Bangan tuh bang. Lanjut jalan ke basecamp Bang-Bangan. Sampai basecamp Bang-Bangan itu sekitar jam 9:30. Nah sampai di basecamp Bang-Bangan itu saya nggak mutusin buat mendaki dulu. Istirahat dulu, buat rapi-rapi dulu, sarapan, mandi gitu kan. Mulai mendaki itu saya jam 12:30 setelah habis johor. Karena saya ngurusin maksi dulu kan. Karena udah foto-foto dulu tuh di pelang, baca doa semua sama yang 13 orang itu. Akhirnya saya juga ketemu, dikenalin tuh sama si cewek teman saya itu yang cewek, sama si Kipli sama si Harga itu yang dari Semarang sama dari Padang. Oke. Kenalin sama dia.
Udah akhirnya lanjut nih bang, kita jalan mulai masuk jalur pendakian menuju pos 1. Itu selama saya pendakian di pos 1 semua itu nggak ada hal-hal jadi yang aneh-aneh tuh bang. Itu aman-aman aja bang. Mungkin memang jalannya terlalu slow karena kita total jadi 17 orang kan tuh bang. 17 orang itu dibagi 3 tim lah bang. Ada yang jalan duluan, ada yang jalan di tengah. Nah posisi saya tuh nggak paling belakang sih, karena posisi saya jalan ada lagi yang paling belakang tuh si Mas Kipli itu. Oke. Dia tuh yang paling belakang sama si cewek itu Nina. Saya jalan aja kita bang, jalan nyampe lah pos 1. Nyampe pos 1 kita ngopi, kita nyemil gitu biasa, kayak ngaso dulu, ngobrol-ngobrol. Kita setelah itu udah lanjut buat mutusin jalan ke pendakian menuju ke pos 2. Dan di pos 2 itu juga nggak ada hal-hal apa-apa bang, aman-aman aja. Jalan sekitar jam 2:30 saya nyampe di pos 2 bang. Nah dari pos 2 cuma 15 menit saya istirahat, saya lanjut ke pos 3 karena kata teman saya yang si Kipli itu, yuk lanjut yuk, jangan sampai kesorean. Kalau misalkan memang udah kesorean, kita nggak lanjut ke pos 5 pos 5 buat buka tenda. Akhirnya udah kan bang, kita jalan nyampe pos 3 itu kita jam 5 bang, karena jalan santai banget kan, karena emang udah jalurnya mendaki mulu bang. Akhirnya gimana nih, mau lanjut apa enggak buat menuju ke pos 5? Kayaknya nggak memungkinkan dah, soalnya ini di sore juga. Karena kan kalau kita dikasih himbauan kan, kalau misalkan maghrib jangan lewat pos 4 itu, pos Samaranti itu dari pihak base camp. Kalau misalkan memang udah kesorean atau terlalu malaman, mendingan lebih baik ngecamp di bawah sebelum pos 4 kata dia. Yaudah akhirnya kita mutusin buat nggak mau ngambil resiko, ngecamp lah di pos 3. Buka tenda kelar tuh, buka tenda tuh kelar kita 6:30 bang, karena banyak yang kita bikin tenda tuh. Posisi tuh ada 1, 2, 3, 5 tenda saya jadi yang 16 orang itu. Udah malam itu kita makan, kita masak, itu nggak ada hal apapun, hal-hal yang aneh-aneh tuh nggak ada dah bang. Nah si cewek ini kan dia sama si Mas Kipli ini ada hubungan lah gitulah, kayak dekat gitu, PDKT lah ya. PDKT. Nah dia buka tenda berdua mas, bang. Buka tenda berdua nih. Si Kipli sama perempuan ini. Kalau boleh tahu perempuan ini namanya siapa nih bang? Atau mungkin kalau emangnya itu bisa disamarin aja gitu. Nina. Oh Nina ya. Iya. Namanya Nina. Berdua ada tuh dia di tenda itu. Nah saya di tenda saya niatnya kan buat berdua doang. Nah tenda saya itu kapasitas 4. Ternyata si anak sekolah itu tendanya pada sempit-sempitan bang, tidur. Sama nggak mau saya tawarin, kalau memang tenda lu sempit, sini tidur di tenda gua 2 orang aja. Oh bang, makasih bang. Ya udah gabung tuh di tenda saya itu. Gabung, nah saya tidur. Setelah ngobrol-ngobrol jam 9:30 malam, si cewek itu si Nina keluar bang. Keluar malam tuh jam 10 malam. Jam 10 malam dia masuk ke tenda saya. Masuk ke tenda saya dengan ngomong begini, Ari, kamu nggak dingin? Dingin lah kak, namanya juga gunung. Gitu. Ada something? Nggak ada. Cuman dia gitu aja buat negor saya. Akhirnya dia masuk nih bang ke tenda saya. Masuk, ngobrol cerita gini. Nah saya tanya, itu yang satu tenda pacarnya? Saya gituin. Enggak, itu cuman temen. Oh temen apa temen, saya bilang gitu. Enggak, itu temen aja. Kok tapi satu tenda sih? Kenapa nggak sama si Arga? Saya gituin. Enggak, ya udah. Akhirnya si cewek itu, yaudah kamu lanjut istirahat, besok kita muncak. Ya udah akhirnya dia keluar. Malam-malam dia keluar tuh, udah masuk tenda lagi. Saya nggak ngeliat sih kalau dia masuk tenda lagi, nggak, karena dia keluar tenda saya aja. Saya nggak keluar tenda karena udah malam kan. Udah saya tidur. Nah si temen saya tuh masih ngobrol-ngobrol tuh, si anak sekolah itu masih berisik banget bang, pada ketawa teriak-teriakan di tenda tuh malam-malam gitu kan. Dia nggak tahu kalau lagi di hutan gitu kan. Nah bangun, saya bangun jam
5:30 bang, kesiangan. Emang kagak ada niat buat summit subuh, nggak ada niatan. Pokoknya bangun jam berapapun udah summit gitu aja. Udah kita bangun nih jam 5:30, ada yang bangun jam 5, ada yang bangun itu. Temen kalau saya bangun 5:30 kan. Udah saya gabung masak-masak. Gabung tuh masak semua rame-rame, makan. Ya udah yang mau muncak-muncak, yang enggak ya kan. Ternyata pada muncak semua bang. Oke. Jadi di tenda kosong, cuman dijagain sama si mbah yang warung itu tuh di pos 3 tuh ada tuh. Iya. Jagain tendanya sama dia. Udah kita akhirnya mutusin buat ke puncak. Itu ke puncak jam 8 pagi. Mulai muncak kita jam 8. Mulai muncak kita jam 8 tuh alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada hal apapun. Nah, nyampe lah. Saya jalan puncak. Yang depan tuh udah pada nyampe mungkin pos 5, pos 6 ya kan. Saya jalan karena santai kan bang. Nah saya ketemu lah nih bang di pos 4. Sama orang Jawa juga sih. Saya nanya sih dia bilang katanya dari Semarang gitu ya kan. Dia diriin tenda di pos 4 bang. Satu tenda 2 orang. Nah otomatis saya langsung penasaran dong. Saya berhenti dulu. Saya tanya. Mas, berapa orang? 2 orang mas. Mas diriin tenda di sini baru atau dari semalam? Dari semalam mas. Gitu kan. Terus saya bilang gini. Emang mas gak dikasih himbauan ya? Kan gak boleh buka tenda di pos 4. Oh saya nggak dikasih tahu karena saya mendakinya udah malam mas gitu dia bilang. Emang mendakinya mulai trek jam berapa? Habis isya katanya. Nah saya saking penasaran nih, saya tanya sama si mas-mas ini, mas semalam ada gangguan nggak? Apa hal-hal aneh? Dia bilang ada mas. Saya ngedenger di depan tenda saya itu orang bertransaksi kayak orang jual beli tapi dengan bahasa Jawa. Saya ngerti kata dia gitu. Iya. Dan saya mendengar suara musik orang main gamelan di pos 4 itu bang. Nah saya tanya lagi. Terus ketika mas denger itu, mas buka tenda keluar atau enggak? Saya nggak keluar tenda sama sekali mas. Saya di dalam tendanya sama 2 teman saya ini ngedengerin aja. Gitu. Mungkin karena takut juga mungkin karena mungkin takut juga kan. Saya di situ langsung ya udah saya lanjut mendaki ya mas. Iya mas, nanti saya nyusul kata dia. Ya udah saya naik lagi mendaki. Nah teman-teman saya udah nyampe pos 9 bang, yang batas vegetasi tuh, yang keluar hutan udah bebatuan semua tuh. Udah ada yang udah nyampe atas, pengen dikit lagi puncak. Nah saya naik nih. Nah si ceweknya yang ini nih, si Nina ini ternyata dia kenal sama pendaki 2 orang tuh, saya nggak tahu dari mana. Dituntun. Oke. Nah saya tanya langsung, saya deketin dong. Kenapa kak? Kaki saya keseleo kata dia. Terus gimana? Kayaknya saya nggak lanjutin buat ke puncak. Lah terus Kak Nina nanti turunnya sama siapa? Ini saya dapat kenalan katanya. Dia dapat kenalan 2 orang cowok. Nah berarti si Nina ini nggak sampai puncak? Nggak nyampe bang. Ada trouble karena kakinya terkilir. Oke. Dan ditolong sama 2 pendaki. Sama 2 pendaki itu. Nah dia bilang kayak gini ke saya si 2 pendaki ini. Mas nggak usah khawatir. Nanti temennya ini saya temenin sampai tenda kok. Oh iya mas, makasih banyak ya mas. Dia bilang gitu. Jagain ya. Iya. Ya udah. Akhirnya dia turun tuh. Nah si Kanina bilang gini ke saya. Hari hati-hati ya ke puncak. Di puncak soalnya anginnya gede kayak gitu. Biarpun saya belum sampai puncak, tapi saya dapat info dari mas-mas ini. Di puncak itu katanya anginnya gede juga. Posisi kabut. Gelap. Oh iya saya bilang makasih. Udah. Karena saya di paling belakang bang, jalan ke puncak tuh saya paling belakangan. Karena ya memang saya jalannya nggak mau buru-buru. Nah teman-teman saya tuh mungkin udah nyampe puncak kali ya kan. Nah ada lagi bang yang anak sekolah ini ngomong ke saya, Bang Ari, kenapa? Dia udah nyampe atas dong. Sini, saya dipanggil sini. Ya udah dong, mau nggak mau saya langsung cepet dong, karena dia duduknya posisinya nggak kayak orang normal gitu. Duduknya posisinya begini nih, di batu-batu gini tuh bang tuh. Gitu. Saya deketin. Kenapa? Namanya Alpi. Kenapa Pi?
kayaknya gue nggak bisa sampai puncak dah bang, kaki saya nggak bisa jalan, kaku. Ngomong gitu, kaku, coba lurusin dulu, saya bilang kan. Dia udah dilurusin, tapi dia nggak bisa itu bang, kakinya nggak bisa lurus. Saya juga nggak tahu kenapa, entah itu kram, entah tuh kenapa ya. Saya bilang ya udah, dia sampai ngomong kayak gini ke saya, bang temenin saya turun yuk, nanti saya bayar 50.000 gitu. Kata itu bocah. Kata itu bocah. Saya bilang nggak usah, mendingan lu gua ajak turun tapi nggak sampai tenda ya. Kayak gituin. Sampai mana bang? Lu turun duduk di sini, nanti gue turun sampai pos di Pelawang itu yang batas vegetasi itu kan ada pelang tuh bang tuh. Nah saya tunggu situ, saya temenin tuh bang turun situ. Saya temenin turun ke situ. Nah lu di sini aja Pi ya, jangan kemana-mana. Saya pesan begitu, jangan kemana-mana sebelum gue sama temen-temen maranin lu. Kalau lu mau tidur aja. Ini gue ada sedikit air sama roti. Kalau lu lapar lu makan ini aja. Bang gue dingin bang, kata dia gitu. Nih saya kasih jaket saya. Ini pakai jaket, saya bilang kan. Saya kasih jaket. Pokoknya kalau gue belum kesini, lu jangan pergi kemana-mana. Pokoknya stay di sini sampai tungguin saya bilang. Oke bang, kira tungguin. Nah itu dari atas itu turun ke bawah dengan lupa apa gimana? Saya tuntun. Dia masih bisa jalan berarti ya? Masih bisa jalan, tapi dia tuh jalannya gimana ya bang? Nggak kayak orang layak jalan, jadi dia jalannya begini turun ini. Nyerot begitu. Nah saya bantu dong posisi. Coba ayo berdiri pelan-pelan. Nggak bisa. Untung posisi itu dia belum jauh bang dari pos 9 itu. Berkata ini pos 9. Iya. Nah di sini nih nggak, ya pokoknya jaraknya nggak terlalu jauh dah. 200 meter ada ya kali ya? 300 lah gitu. Ya. Nah akhirnya udah saya bilang pesan suruh tunggu sini. Udah akhirnya saya sendiri tuh bang naik nyampe lah puncak. Karena ternyata teman-teman saya udah pada nyampe puncak, udah pada foto-foto tuh bang. Nah, saya telat, kata teman saya, lu kemana aja? Wah banyak trouble saya bilang kan. Makanya gue belakangan nyampe puncak. Ya udah akhirnya nyampe puncak tuh nggak dapet apa-apa bang. Di atas awan kagak ada. Tapi si Kipli nggak nanyain lo tentang si Nani kenapa nggak sampai puncak? Enggak. Ya. Enggak, saya nggak ketemu si Kipli ikut tuh di pendakian puncak tuh. Awalnya berangkat puncak tuh semua nih bang. Nah pas di puncak saya nggak ngeliat dia, nggak ngeliat si Kipli itu. Saya nggak ngeliat si Kipli, saya cuma ngeliat si Arga doang jalan sama teman saya tuh si Dedi. Dah, si Kipli ini nggak saya lihat sama sekali. Ternyata dia tuh ada di tenda bang, tidur. Saya kira yang berangkat ke puncak tuh semua. Oh, si Kipli nggak ikut puncak? Saya tuh dia nggak ikut, dia di puncak. Pantesan Nani turun ya? Iya, pantesan si kaninanya itu turun. Saya nggak tahu dah tuh alasannya benar terkilat atau enggak ya. Tuh alasan dia. Ya udah akhirnya nyampe puncak saya cuma foto-foto sebentar. Turunlah saya. Orang karena memang posisinya nggak apa yang kita ambil bang, cuman pelang doang, posisi kabut semua, kayak foto di tembok lah gitu ya kan. Udah akhirnya kita turun tuh dari puncak itu jam berapa ya? Jam sekitar 1:30 bang, 1:30 siang, karena kita puncak tuh udah kesiangan banget. Turun nyampe tenda kita itu jam 3, jam 3:30 karena cepet turun. Nggak ada trouble apa-apa bang. Yang di pos 4 itu juga tuh udah nggak ada tenda. Turun mungkin. Turun. Nah si Alfi ini ikut juga berarti? Ikut. Karena dia mungkin udah enakan kan ketemu saya yang di pos 9 itu saya titipin. Ternyata dia memang gak kemana-mana. Dia tetap stay di situ. Nah akhirnya ya udah ketemu tuh dia kan turun. Nah setelah saya temuin dia bilang kaki saya udah agak enakan nih bang. Jadi bisa bangun, bisa. Ya udah. Mungkin karena dia memang karena semalam kurang tidur kali ya, karena dia begadang ketawa-ketawa gitu kan. Udah akhirnya dia turun dengan kaki nggak pincang atau kenapa dia turun sampai pos 3. Sampai pos 3 itu tenda makan tuh kita bang, ngabisin logistik karena buat persiapan turun. Nah pas mau turun kita udah packing, udah gulung tenda semua ya kan. Turun tuh kita kelar packing tuh jam 4:30.
setengah 5 sore. Sore ya. Dan kita turun-turun itu baca doa semua, ngumpulin sampah. Jam 5.15 tuh kita turun bang. Jam 5.15 kita mulai turun. Sebagian yang udah ada yang turun duluan. Nah jadi pas turun tuh kita kebagi 3 tim kalau nggak salah bang. 3 tim. 5 orang turun, 6 orang turun. Nah saya tuh sisa yang paling belakang tuh akhir turun. Saya, Kanina, si Kipli, sama si Arga, sama 2 anak SMA ini saya lupa namanya bang. 2 ini, saya posisi 7 orang tuh. Turun. Nah, turun pas nyampe dari pos 3 tuh aman. Nah si Kipli ini bilang sama saya, Mas Ari, iya mas, manggil. Kenapa? Titip si Kanina dulu. Mau kemana? Saya bilang, saya mau buang air besar. Nah si Kipli itu melipir keluar jalur ke kiri bang. Buat buang air besar. Dan ditungguin si Arga. Dan saya jalan pelan-pelan sama si Kanina ini buat menuju ke pos 2. Ternyata pas sebelum nyampe pos 2, ini saya liatin si Kanina ini mukanya udah beda bang. Kayak orang kecapean, mukanya pucet, terus keluar keringet dingin. Saya tanya dong, Kak lu gak kenapa-napa? Emang kenapa katanya? Muka lu pucet. Saya gituin. Saya nggak tahu tuh kalau dia memang lagi haid bang. Oke. Ya, Pada saat itu belum tahu tuh ya? Belum tahu kalau dia memang lagi haid. Mungkin karena dia nahan perut sakit gitu karena haid. Jalan tuh kita berdua di depan sama anak sekolah itu berdua. Nah tiba-tiba tanpa refleks tuh dia lompat bang. Lompat terus meluk saya. Blok gitu. Dengan tutup mata sambil teriak, Ari, nggak mau ngeliat muka begitu. Nggak mau ngeliat muka. Jadi itu dia diliatin sama sosok perempuan bang. Dia cerita setelah siuman, setelah saya tanya tuh, dia tuh posisi pas kejadian itu dia ngelihat cewek di depan dia dengan raut wajah tuh yang hancur. Jadi ketika dia lompat meluk saya, dan saya langsung merinding dong. Kenapa nih? Tiba-tiba dia jatuh. Si cewek itu setelah ngeliat raut wajah itu, setelah meluk saya, dia langsung ngelepas badan saya, langsung jatuh brok gitu. Langsung jatuh. Langsung panik dong. Posisi saya berempat. Si Kipli sama si Kipli sama si Arga itu belum marahin saya. Ya kan, yang berdua ini, si anak SMA ini nggak bisa apa-apa. Posisi saya doang sendiri. Saya bilang, sini bantuin saya bilang gitu kan. Bantuin gua dulu sini. Iya bang, jaga ini Kanina. Saya bilang gitu kan. Saya mau ke atas, mau memanggil si Mas Kipli sama si Arga. Ternyata pas saya mau ke atas, dia udah ada. Dia datang. Turun tuh dia ya? Dia turun. Saya bilang, Mas, sini Mas. Sini gak kenapa. Nih Kanina nih. Nah Kanina tuh udah begini ya ini bang, duduk sambil nutup mata nih. Nggak mau ngeliat. Begitu aja ngomong. Nah akhirnya ternyata si Kipli ini agak sedikit bisa nih bang buat menenangin dia nih si cewek, si Kanina ini. Kanina ini suruh duduk madep ke bawah. Si Kipli itu duduk sila, dibacain tuh doa sambil sama si Kipli itu. Nah lumayan nih agak sedikit tenangan. Tapi tenangnya itu dia nggak mau buka mata bang. Mata dia itu selalu ditutup mulu. Dia bilang, itu ada di samping kamu Ri. Itu orangnya ada di samping kamu Ri. Bilang gitu. Nah otomatis saya langsung ngomong, nggak ada, apaan sih? Di samping saya nggak ada apa-apa. Saya bilang gitu kan. Itu posisi udah gelap bang. Itu jam 6:30. 6:30 udah kejadian kayak gitu saya bang. Itu suara aneh-aneh tuh pada berdatangan ada bang. Ada yang manggil, ada yang begini, shoot-shootin saya gini, shh, gitu. Tapi saya nengok ke atas nggak ada. Tapi saya posisi itu merinding banget bang, saya bang. Akhirnya saya berempat itu, si Mas Kipli sama si Arga, masih Kanina itu sama saya
Saya dudukin tuh si kaninanya. Sambil si kaninanya itu tetap nggak mau buka mata bang. Dia masih merem aja berarti. Masih merem aja karena dia ngeliat tuh posisi memang itu cewek kayaknya ada di depan mata dia bang. Dia melek sedikit aja nih, dia langsung astagfirullahaladzim langsung nyebut begitu. Masih ada Ari, masih ada. Tapi yang disebut nama saya mulu bukan namanya Mas Kipli ini. Gitu. Nah udah tuh. Dia duduk, si kaninanya ini duduk di sambil nyenderan pohon nih bang ya kan. Iya. Nah di senderan pohon itu di bawahnya itu kan kayak jurang begitu bang. Di tengah-tengah pos 2. Iya. Nah dia udah tenang nih sambil merem. Nah ketika sambil merem, saya kan posisinya di samping dia. Nah di belakang saya itu si Mas Kipli sama si Arga. Nah lagi tenangin dia, tiba-tiba si kanina itu kayak ada yang narik bang ke jurang bang. Kenceng banget bang ya. Serot gitu kan. Nah saya refleks dong, yang di samping dia langsung saya tarik. Sambil saya baca, astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar gitu ya kan. Saya tarik begitu. Nah dan badan saya itu ditarik juga sama si Mas Kipli. Karena saya nggak kuat narik dia tuh sendiri. Nah saya ditarik juga sama si Mas Kipli itu, sama si Arga. Nah Mas Kipli ini ditarik juga sama si Arga. Yang 2 anak sekolah ini dia ngeliatin saya main tarik-tarikan tuh bang. Main tarik-tarikan bang saya bertiga. Saking beratnya itu saya narik. Jadi tuh kayak mau dibawa bang ke bawah itu cewek. Kayak ditarik ke arah jurang gitu. Iya. Ya? Saya tarik terus. Akhirnya pas saya teriak bertiga, Allahu Akbar, bus saya bertiga-tiga jatuh. Saya bertiga-tiga jatuh dan si ceweknya itu kanina itu jatuh cuma begini doang. Lemas badan dia tiduran begini. Tetap dengan mata yang nggak mau kebuka. Saya panik bang di situ karena saya di situ hampir 1,5 jam bang, nggak mau berdiri, nggak mau jalan. Saya di situ lama banget bang. Saya bilang ya udah kita baca doa masing-masing aja. Kalau lu, saya bilang ke anak sekolah ini, salawatan aja lah, bantu doa. Kalau emang lu bisa baca ayat kursi, bantu baca ayat kursi, saya bilang gitu. Si Kipli itu ternyata udah lemes bang, karena memang nggak mau keluar mungkin ya. Nggak mau keluar bang, nggak mau keluar itu yang ada di badannya. Alhamdulillahnya bang, yang Pak D di pos 3 yang warung itu turun bang. Oke. Turun, dia negor saya dan nyapa saya. Ada apa mas? Kok saya dengar teriak-teriakan dari atas. Oh kedengeran berarti kan suaranya? Iya. Karena posisi dari pos 3 tuh nggak terlalu jauh bang. Berarti masih deket masih ya? dengar orang saya teriak-teriakan Allahu Akbar itu. Saya teriak bang. Dan herannya saya tuh teman saya yang di bawah itu nggak dengar sama sekali katanya bang. Nggak dengar saya teriak-teriakan Allahu Akbar gitu. Nah akhirnya ditanya sama si Pak D ini, kenapa? Ini Pak D, teman saya cewek ini nggak bisa bangun dan matanya nggak mau melek sama sekali. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Udah akhirnya dibacain doa sama si Pak D yang pos jaga warung itu. Coba tolong bikinin teh hangat. Saya bikinin dong langsung, saya buka tenda, saya buka kompor sama Kipli sama Arga, saya bikinin teh hangat. Dikasih pas jadi teh hangat sama si Pak D penjaga warung ini, teh hangat itu dibacain doa sama si Pak D itu. Dibacain doa, suruh minum. Di kanina itu disuruh minum tapi minumnya sambil begini bang. Matanya bang. Pelan-pelan. Tetep Masih dia tuh tutup mata aja berarti ini. masih tutup mata bang. Dia nggak mau sama sekali buka mata. Sampai itu digopong sampai pos 1 itu tetap dia nggak mau buka mata. Katanya tuh sekali dia buka mata, emang bener katanya di samping saya itu cewek yang wajahnya hancur di samping saya. Gitu bang. Nah, dikasih air hangat yang udah didoain sama Pak D pos 3 itu, dia udah mulai bisa bangun bang, si kanina itu udah bisa bangun dan jalannya dibopong. Saya kira teman saya ada dong di pos 2 yang rombongan saya itu. Ternyata rombongan saya setelah saya nyampe pos 2
Itu nggak ada, pos 2 sepi. Akhirnya saya mutusin, kata si Pade warung itu yang jaga warung di pos 3, udah istirahat dulu di pos 2. Lempengin kakinya si ceweknya itu. Nah si kaninanya itu sama sekali bener-bener nggak mau buka mata juga pas sampai pos 2. Nah dari tempat kejadian turun ke pos 2 itu kanina ini digendong apa dibopong? Dibopong. Oh dibopong. Dibopong tapi kakinya nyeret bang jalan nih. Oh kiri kanan dibopong ya? Iya di kiri kanan. Saya di belakangnya tuh. Oke iya. Yang dua yang ngebopong si kanina itu pada yang penjaga warung pos 3 sama si Mas Kipli. Oke. Nah saya di belakang kanina sama si Arga. Yang depannya itu anak sekolah itu. Yang 2 itu ya? Ya sambil sholawatan bang. Sholat tuh lo sholawatan sampai pos 2. Nah nyampe pos 2 disuruh berhenti. Udah berhenti dulu ngaso. Coba dibacain doa lagi tuh kaninanya. Supaya buat matanya kebuka dulu bang. Biar dia bisa melek gitu kan. Karena dari pos kejadian itu matanya nggak mau dibuka sama sekali. Gitu. Nah, akhirnya pas di pos 2 dibacain lagi sama Pade penjaga pos warung itu. Tetap nggak mau buka juga. Mungkin Padenya ngerasa kali ya. Mungkin memang ada kali. Iya. Yang di samping saya itu yang cewek Yang mukanya hancur itu. Ternyata dia ngikutin bang sampai pos 1. Nah, ketika sampai pos 1, nah teman-teman saya udah pada ada nih. Kenapa pada disambut dah nih kanina nih. Akhirnya dia banyak yang gopong kan. Nah, tas saya diambil tuh, carrier saya kan, saya karena bawa carriernya si Kipli, si Arga bawa carriernya si kanina itu, pada double carrier tuh bang. Nah, akhirnya disambut dah tuh pas sampai pos 1. Itu nyampe pos 1 jam 9 malam bang. Jam 9 malam. Dan nyampe pos 1 itu kita juga nggak langsung turun. Kita siumanin si kaninanya ini dulu. Masih merem aja kanina itu? Masih merem. Nah nyampe pos 1 itu udah. Pos 1 kan posisi apa kayak gubuk tapi panjang bang ya kan? Iya. Panjang banget. Itu beradab ke arah bawah gitu. Beradab ke arah bawah gitu. Nah duduklah di situ kanina itu. Si Pade sama si Mas Kipli itu bacaan dah tuh. Nah saya disuruh masak air hangat lagi. Saya masak air hangat lagi. Setelah saya masak air hangat, nih saya kasih Pade. Nah Pade itu duduk di pos 1 itu kan kayak ada balai gitu. Dia duduk di depannya ditarik air. Dia sila begini, baca apa gitu saya nggak tahu, saya karena dia sendiri gitu kan. Nah setelah baca selang beberapa menit dikasih air itu bang ke cewek itu. Nanti setelah minum cuci muka, baca bismillah 3 kali katanya. Udah diminumin. Dia minumin tetap sambil kayak begini. Nah pas saya balurin air ke mukanya dia, saya gini nih tangan ini nih. Buka dulu tangannya di mata, dari mata kak, ya kan. Dia begini tapi dia merem tetap. Saya giniin 3 kali, saya cium mukain tuh mukanya, saya bawasin yang air setelah dibacain tuh. Dia mulai melek bang, tapi pelan-pelan meleknya gini. Begitu. Nah setelah melek, dia langsung teriak lagi. Iya. Astagfirullahaladzim, masih ada begitu. Terus itu cewek yang mukanya hancur katanya masih ada bang. Kita tuh ngerasa kayak kagak ada, tapi dia ingat masih ada gitu. Orang kata Padenya bilang, udah nanti juga pergi, kamu melek aja gitu. Pade sampai bilang begitu. Nanti juga pergi, udah mbak melek aja, jangan dibawa merem terus. Akhirnya dibasuhin tuh pakai tangan Pade. Mungkin tangan saya nggak ampuh, kurang manjur kayak gitu kan. Dibasuhin sini coba, dibacain lagi tuh sama Pade. Berbalurin mukanya 3 kali lagi. Pas melek pelan-pelan, alhamdulillah bang. Dia kayak orang baru sadar. Melek mata dia langsung cengak begini. Gitu. Dia sampai ngomong kayak gini ke saya. Gue kenapa ya Ri? Begitu bang. Oke. Kayak nggak sadar berarti. Iya. Gue kenapa ya Ri? Nah saya bingung. Ya udah nggak apa-apa. Tapi dia lemes. Nah akhirnya saya mutusin buat manggil rescue bang ke base camp dari pos 1. Nah saya nyuruh anak sekolah itu 2 orang suruh turun duluan buat manggil rescue, karena
Ini otomatis saya nggak bakal kuat nih jalan nih si cewek ini nih, karena si posisi kanina ini nih udah bener-bener lemes, nggak bisa jalan, mesti ditandu. Masih belum bisa berdiri berarti ya? Nggak bisa, tapi dia udah bisa, matanya udah melek normal, Iya. tapi nggak bisa jalan. Nah akhirnya saya suruh turun, posisi jam 9:30 tuh anak sekolah saya suruh turun tuh yang berdua ini dua ini turun ke ke base camp minta bantuan. Ada orang Surupan bilangnya gitu, saya bilang gitu kan, di pos 1. Ya bang, tahu kan jalurnya turunnya? Tahu bang. Udah nggak bawa apa-apaan dia bang, cuman saya modalin headlamp, 2 orang lari tuh bang dia bang, lari akhirnya lama setengah jam nggak ada kabar. Nah akhirnya saya mutusin si kanina ini buat dibopong lagi bang, Iya. buat dibopong lagi. Nah akhirnya yang bopong ini si Kipli sama si Arga yang bopong si kanina ini. Si Pade yang penjaga warung itu ngikutin saya dari belakang. Dia ngikut tetap nemenin saya turun sampai bawah, sampai base camp. Nah dari situ kanina jalan pelan-pelan nih bang. Ya juga pelan-pelan karena saya bawa double carrier tuh, saya paling belakangan tuh bang. Jam 10 malam bang dari pos 1 mau ke base camp. Iya. 10 malam. Nah turun, nah akhirnya pas belum sampai base camp tuh udah masih jauh dari base camp. Itu ada bang mobil yang jemput kita, mobil rescue kayak lampu ambulan gitu. Wah itu mungkin jemputannya. Bener, dijemput sama ranger base camp. Mana yang kesurupan ini? Ini bang udah siuman mas. Yaudah akhirnya digotong, dibopong, dinaikin mobil. Nah yang lain sumpah pada naik mobil kan, mobilnya nggak muat. Iya. Nah otomatis saya carrier banyak banget bang yang kagak kebawa. Maksudnya akhirnya saya paksain tuh buat ditiban carrier gitu. Ada yang double carrier, ada yang depannya carrier lagi gitu. Jadi satu orang ada yang bawa 3 carrier. Parah itu mah bang. Nah akhirnya saya lebih milih jalan. Tapi masih bawa carrier juga? Bawa carrier karena mobil udah nggak muat. Mobil sempit, kecil, rescue gitu. Nah saya bilang cuman bisa titipin 1 carrier doang. Akhirnya yang carrier saya 1 saya titipin, carrier yang si Arga sama si Kipli tuh dititipin lagi. Jadi sejalan tuh bertiga, saya, Kipli sama si Arga. Jam 10 Pade naik mobil ya berarti? Si Pade sama anak sekolah itu sama yang rombongan saya tuh pada naik mobil. Pokoknya tuh rombongan yang dari 17 orang itu ternyata udah ada yang nyampe bawah bang, udah ada yang turun duluan. Gitu. Nah saya jalan dah tuh, jalan, udah cerita jalan karena itu tadi si kanina kenapa sih Ri? Dia bilang, ya kan lu yang bacain doa, saya bilang gitu kan, lu kan bisa, kenapa itu? Dia cuma ketempelan, tapi dia teriaknya mukanya cewek hancur mulu ya, kenapa ya kata gitu. Ya saya kurang paham mas, saya ngobrol begitu. Akhirnya nyampe lah saya di base camp. Saya nyampe base camp tuh jam 11 kurang 10 menit. Yang lain dulu pada rapi. Tengah malam. Iya, yang lain udah pada rapi, udah pada ngerokok, pada ngopi, pada ngeteh, pada makan, udah ada ngerebar-rebahan. Saya mah masih berantakan bang. Posisi kena gerimis kan tuh. Posisi masih kena gerimis. Udah akhirnya setelah itu saya taruh keril. Nah saya buat bersih-bersih dulu nih. Bersih-bersih. Belakang saya nggak mau pas setelah bersih-bersih itu saya mau tanya langsung sama kaninanya itu. Gitu loh bang. Nah setelah bersih-bersih saya duduk sama Kipli sama si Arga sama kanina tuh berempat. Saya tanya, tadi kenapa kak? Saya bilang gitu kan. Nggak kenapa-napa. Saya tanya, kakak dapat? Iya, saya dapat. Ternyata dia tuh dapat pas di jalur turun bang. Dia nggak ngomong-ngomong ke saya. Pas lagi turun? Pas turun. Mens dia? Mens. Wah gokil. Jadi ya saya nggak tahu, kalau saya tahu juga saya juga udah antisipasi. Saya bertiga nggak tahu kalau itu kanina haid, makanya turun saya benar-benar digangguin banget itu ekstra. Udah pas saya nyampe kayak gitu buat mutusin pulang. Berarti pas dia turun ini nggak ada omongan kalau dia tuh datang bulan ya? Pas udah di base camp berarti taunya?
pas bener-bener dia udah sadar. Iya, udah sadar. Saya udah bahwasanya bersih, dia udah bersih mandi. Nah, saya ngumpul berempat itu, saya bilang saya, Arga, saya sama Kipli sama si Kanina. Saya tanya bertiga. Berarti dari pos 3 ini ke bawah dia nggak diganti pembalut apa gimana itu? Enggak diganti. Enggak kurang tahu dah diganti Nggak atau nanya enggak. sampai detail Enggak itu? nanya sampai detail itu. Pokoknya Oke. pas dia turun tuh dia hide. Pas nyampe itu darahnya katanya banyak, Bang. Wah, itu kalau nggak pakai pembalut Enggak tahu dah. perceceran di mana-mana itu. Bisa jadi. Mungkin dia udah tahu, Bang. Dia udah hide. Cuman dia nggak ngomong ke kita gitu loh. Iya. Makanya sepanjang jalan turun tuh kita Iya. Ada aja trouble-nya ya. trouble-nya ada aja, Bang. Oke. Gitu. Mungkin ya itu doang sih, Bang, yang Nah, cerita. setelah sampai base camp kan ya? Langsung pulang ya? Langsung pulang karena saya nggak mau hal-hal yang itu ngikut terus, Bang. Nah, pas sampai pulang ini ada omongan nggak sih tentang Kipli, Arga ataupun Kanina ini nih? Cerita-cerita ngalamin apa aja dia gitu. Oh enggak, karena saya pas pulang ke Jakarta si Kipli nggak pulang. Yang pulang ke Jakarta itu saya, Kanina, si Dedi sama 13 orang yang anak SMA ini. Oh, oke. Nah, si Arga sama si Kipli itu dia nggak pulang, dia pulangnya besok. Dia mutusin buat tidur di base camp dulu semalam. Oke, dia pulangnya kan ke daerah ini, daerah situ juga berarti ya. Dan saya tuh nggak nanya-nanya si Kipli ngalamin hal apa, si Arga ngalamin hal apa. Pokoknya itu kita ngalamin hal yang aneh itu posisi di pos yang pas turun itu kita bareng-bareng. Dan saya ngelihat pos ternyata bukan pos. Iya. Itu saya doang yang ngalamin pure. Oke. Gitu. Setelah sampai pulang Nina nggak cerita-cerita apa dia Nggak ngalamin? cerita. Atau tentang nanya makhluk yang mukanya hancur ini? Nah, itu pas di Grab, pas nyampe Jakarta, saya berani nanya dan dia berani ngomong cerita itu pas sampai Jakarta. Oke, Pas nyampe iya. bis ke Jakarta, arah jurusan Jakarta tuh nggak sama sekali cerita. Tidur aja, saya sudah saking capeknya tuh, Bang. Saya tidur aja di mobil. Pas sampai terminal, Pas ganti sampai Grab terminal baru ya, di Grab cerita baru. dia. Saya nanya lagi penasaran, Kak, lu kemarin kenapa? Lu kok head nggak ngomong-ngomong? Saya bilang gitu. Iya, gue salah di situ. Terus lu kenapa lompat, muka hancur? Baru cerita di situ. Nah, posisinya tuh gue yang pas meluk Luri, itu di depan kita, itu ada cewek, rambutnya panjang, mukanya hancur sehancur-hancurnya. Nah, gue refleks, katanya, gue takut. Nah, makanya gue refleks langsung rangkul lu. Karena itu gue liat mukanya serem banget, gitu. Itu kata Kanina gitu. Kata Kanina. Nah, tentang yang pas ditarik-tarik Kanina sadar nggak tuh? Enggak lah. Saya tanya-tanya, lu sadar gak waktu lu ditarik? Enggak sadar. Nah, saya ceritain. Kanina itu ditarik, pengen dibawa ke jurang. Nah, tuh saya bertiga-tiga main tarik-tarikan tuh sama Kipli sama si Arga. Masa siri? Kata dia begitu. Beneran. Berarti kejadian itu Nina udah nggak sadar berarti ya? Nggak sadar. Makanya saya tanya lagi, Bang. Saya tanya berulang-ulang kali ke Kanina itu. Kak, lu kenapa? Kak, lu kenapa? Dan dia berani cerita dia ngeliat cewek mukanya hancur pas arah Jakarta. Dan dia tuh nggak sadar kalau dia tuh pengen dibawa, ditarik ke arah jurang. Dia tuh nggak sadar kalau saya tuh berusaha buat narik dia biar nggak ke jurang. Di bertiga itu kan Bertiga menarik itu sambil baca Allahu Akbar la ilaha illallah. Oke, kalau kita berpikir logis tentang satu perempuan ya, Kanina ini yang pengen ditarik ke bawah, lu narik seharusnya sanggup dong sendiri. Iya. Kalau emangnya normal biasa ya, kayak pengen jatuh biasa. Cuma lu narik 3 orang ya, berarti lu ditarik sama Kipli ditarik sama Si Arga. si Arga ini. Dan saya itu berat yang lu rasain. Emang yang saya rasa tuh kayak main tarik-tarikan, Bang. Gimana sih kayak main tarik tambang tuh kayak jadi kayak tarik, ada yang narik lagi. Jadi saya nggak narik begini, jadi narik posisi saya tarik lagi. Main tarik-tarikan gitu. Kayak main tarikan gitu berarti. Astagfirullahaladzim, saya bilang, ya Allah. Ya, untungnya bisa selamat ya. Alhamdulillah, Bang, tuh. Kalau Kayak emang gitu. sampai tergilir. Mungkin bertiga-tiga kali, Bang, saya, Iya, Bang. kalau berempat dong jadi sama. Iya, berempat. Kanina ini Wah, ya. nggak tahu dah tuh, Bang, saya. Itu yang masuk berita langsung pulang dia. Mungkin saya masih diselamatin kali, Bang, sama yang di atas. Makanya Masih kan dilindungin. Namanya gunung itu kan gunung selamat yang ada selamat. Itu sepanjang turun emang saya ngalamin wah, nggak parah. Tapi lu sih. sempet tahu nggak sama anak-anak sekolah yang itu juga, anak-anak SMA itu? Anak-anak sekolah yang 2 orang doang, Bang, yang bareng saya doang yang tahu. Yang selebihnya mereka udah pada Dari sekolahan mana tuh kalau boleh tahu? Nggak cerita dia. nggak cerita. Oke. Cuma anak sekolah juga asal Jakarta juga Asal berarti ya? sekolah. Dia orang tinggalnya di Setiakawan situ. Oh, oke. Orang Iya, Roxy. Orang Roxy gitu Iya, ya. Jakarta sekolahnya Barat ya berarti ya. Jakarta Pusat. Pusat ya? Iya, pusat. Oke. Gitu.
Oke nih, kan lu sempet ngelewatin pos 4 ya, pas mau summit itu ya. Heeh. Lu sempet ngelihat satu tenda yang isinya 2 orang. Heeh. Dan lu langsung nanya, langsung lu tembak aja, lu nggak Langsung ngalamin nanya aja. hal aneh-aneh di sini, Bang. Langsung nanya aja, ngalamin hal-hal ya. Dia cerita begitu. Ada yang suara orang transaksi kayak di pasar, di depan tenda dia ada orang suara main gamelan sambil bahasa-bahasa Jawa, dan dia ngerti bahasa Jawa karena dia orang Jawa dan saya nggak ngerti. Gitu. Nah pas lu sampai pos 5 itu nggak ada rombongan lain? Nggak ada. Sampai puncak itu pure rombongan saya doang, karena saya nyampe puncak itu emang udah siang banget. Itu hari weekend apa? Lu Weekend. naik gitu? Weekend. Tapi Orang sepi ya? sepi. Iya cuma Bisa beberapa rombongan dong berarti. Iya baru sepi. Oke. Mungkin udah pada turun kali Bang, mungkin mereka summitnya pada dari subuh. Karena saya summit dari jam 8. Ya kan sesami-sami itu pasti kelihatan dong, ya kan? Tapi Kalau ada di atas pendaki-pendaki vegetasi turun. itu, Pendaki turun mah ada. ada Ada. berapa pasang gitu ya? Beberapa pasang. Nah, ada kejadian yang menurut gua ini apa ya? Kurang sih kalau menurut gua, kurang dari segi tim lu ya. Pas Kanina ini turun di sama 2 orang rombongan lain. Ya? Heeh. Iya. Iya itu juga saya juga nggak tahu kan ini dapat kenalan dari mana itu. Iya. Tiba-tiba dia manggil saya, dia bilang, "Ri, saya nggak bisa sampai puncak, kaki saya terkilir dan saya mau ditemenin sama mas-mas ini." Nah saya bilang, "Ini siapa?" Gitu, dia bilang gitu dong. Baru kenal di situ. Baru berarti kenal di ya? situ, saya juga Oke. baru kenal juga kan. Saya bilang, "Mas bener mau bantuin Kanina buat nyampe bawah?" "Iya mas, mas nggak usah khawatir, mas lanjutin aja ke puncak, teman-teman mas udah dikit lagi udah sampai puncak," katanya gitu. Biar si Mbak Nina ini saya temenin sampai bawah. Dan ternyata di bawah udah ada Kipli gitu. Oke. Ya itu. Saya nggak tahu dah, urusan mereka lah kalian itu. yang berbuat yang nggak Itu stabil gitu ya kan. Itu urusan mereka. Iya. Nah kan lu sempat nge-tag, lu kan berarti rombongan terakhir pas puncak tinggi ya. Lu ngeliat siswa ya atau yang punya sekolah ini namanya Alfi ya, itu udah nggak kuat dan nyendernya itu agak miring. Agak miring. Dan dia cerita udah nggak kuat kakinya. Nggak kuat. Nah itu nyampe bawah, saya tanya, katanya dia kakinya itu kayak gemeter Bang. Pas mau nyampe, Oke. pas saya tanya lagi, "Lu kenapa gemeter? Biasanya lu mendaki gimana?" Gue setiap mendaki nggak pernah nyampe puncak Bang, karena dia bilang dia trauma sama ketinggian. Oh fobia ya. Fobia Ketinggian tapi Jadi di gunung ya. iya makanya saya bilang. Nah jadi tuh pas saya lihat dia mau naik tuh karena fobia ketinggian, mungkin dia karena udah batas vegetasi dia ngeliat ke bawah, Oh iya. mungkin Takut gitu langsung ya. takut kali ya kan. Jadi turunannya Bang begini Bang, turunnya Bang. Nah akhirnya yaudah. Berarti ini bukan karena sakit cedera atau gimana? Bukan. Kalau ini pure emang bener fobia. Pure fobia, orang pas turun. Tapi kok ada ya orang fobia naik gunung ya? Makanya sih juga heran. Itu bocah harus dididik itu. Turun pas saya nyampe di Baranin dia nih pas dari puncak. Dia turun kayak kagak ada takut apa, karena turun udah masuk hutan dan dia nggak ngelihat apa itu mungkin Bang yang genteng pada kecil-kecil. Kalau dari batas vegetasi kan udah kelihatan Bang sawah itu. Oke, Bang Ari, ini pertanyaan terakhirnya. Mungkin gue penasaran nih sama Pak De setelah nolong rombongan lu ini. Apa Pak De berbicara tentang sejarah gunung? Atau dia ngalamin ketempelan apa gimana gitu? Enggak. Pas sampai bawah ini. Paling pas nyampe bawah itu saya kan sama si Kipli ini penasaran karena kan Pak De yang ngerti. Karena Pak De kan mungkin penduduk situ. Iya. Nah, Mungkin lebih paham ya. Lebih paham. Nah, saya tanya, "Pak De, tadi itu teman saya kenapa ya?" Oh, dibilang, kata Pak De-nya itu, "Oh, itu teman Mas diikutin. Karena teman Mas itu kotor," katanya. Karena memang dia lagi haid. Oh iya bener ya. Kotor. Karena lagi haid, dibilang teman Mas kotor. Oh, gitu ya. Nah, terus saya bilang ngucapin banyak terima kasih sama si Pak De itu. "Ya udah Pak De, saya terima kasih banyak ya Pak De udah mau nolongin saya. Udah mau nolongin saya, temenin sampai saya sampai base camp," saya bilang gitu kan. Kata Pak De, "Iya sama-sama. Iya, ini juga udah memang wajar karena saya udah penduduk sini. Kalau ada apa-apa tentang pendaki ya saya sih juga pasti bantu." Dan kebetulan itu udah tutup warungnya ya. Iya, Terus kalian turun berarti iya, ya. karena udah sepi mungkin pendaki. Karena itu posisi hari Minggu malam Senin. Oh iya benar. Gitu. Oke, Bang Ari, thank you banget nih
udah mau berbagi sebuah kisah horornya di Gunung Slamet. Iya bang. Namun sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua. Ada. Atau- Jadi pesan-pesannya gini aja, buat pendaki-pendaki yang cewek, kalau memang udah tanggal-tanggalnya haid, lebih baik ngomong. Iya. Haidnya mau mendaki atau pada saat turun lebih baik ngomong ke timnya. Jadi benar. buat antisipasi itu biar tim itu nggak kenapa-napa. Iya, biar bisa langsung nge-backup Biar gitu bisa ya. nge-backup. Iya, biar bukan berarti orang datang bulan itu nggak boleh naik gunung, bukan. Iya, bukan. Iya, benar. Karena buat antisipasi aja, karena mungkin kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan kita tahu wah ini lagi haid Oh iya. gitu. Jadi, Jadi udah penjagaannya bisa lebih ketat. udah bisa kita antisipasi Iya. gitu. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Ari. Iya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.